guys, akhirnya sempat juga aku bikin video yang satu ini karena sebenarnya aku udah mau bikin video ini mulai lama banget, sekitar Oktober November 2021 kemarin. Karena waktu itu lagi banyak banget case anak kena muntaber. Nah, pas itu aku lagi sharing-sharing info juga sama dua teman aku yang kebetulan anaknya juga kena. Terus aku mikir barangkali info ini juga bisa berguna buat kalian, jadi aku udah bikinin aja deh videonya. Tiana juga pernah kena muntaber, itu sampai 2 minggu lebih dia ngamar di rumah sakit. Dan ketika aku dapat info ini, wah itu helpful banget ya buat nemuin akar permasalahan dari si sakitnya Tiana ini. So better late than never, aku tetap bikin videonya buat kalian. Semoga info ini bisa membantu. Anyway, welcome back to my channel, It's Rekas Life. Sakit, gak ada orang tua yang gak panik. Apalagi anak kalau kena diare, waduh bisa jedok jantungan guys. Karena anak diare itu rawan dehidrasi ya. Apalagi kalau ditambahin muntah-muntah, waduh paket komplit wis. Tapi sebagai orang tua, kuncinya kita itu gak boleh panik ya gak. Sebelumnya tak tekankan ya guys, gak semua diare itu sama. Jadi ojo dipukul rata. Tiana juga pernah kok kena diare, terus dia tuh cuma tak kasih LBO dari asing, terus makanannya diatur, gak sampai 2 hari itu anaknya sudah sembuh ya. Tapi diare yang satu ini tuh beda, anaknya sudah diare, muntaber gak sembuh-sembuh sampai 2 minggu lebih. Tiana itu ngamar di rumah sakit, bayangkan. Jadi aku cerita dikit ya guys, kalian perhatiin gejalanya. Gak ada angin, gak ada hujan. Pagi itu Tiana masih pergi ke sekolah karena waktu itu kejadiannya awal 2020, jadi pas sebelum coronanya masuk gitu ke sini. Nah, dia masih sekolah, sore itu dia mulai diare. Dia diare nonstop, aku kasih LBO udahan. Terus perutnya itu karena aku khawatir kosong, jadi aku kasih dia makan kan. Ternyata dia muntah, diare muntah, akhirnya jadinya muntaber. Aku pikir ya udahlah, aku tangani dulu sendiri. Tapi ternyata guys, ini udah 2 hari dan itu gak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya aku bawa ke DSA, konsultasiin, terus aku bilang, request dok udah masukin aja anaknya supaya bisa diinfus, karena udah dia diare, nggak ada makanan yang bisa masuk, kan mengkhawatirkan. Terus akhirnya aku izin dong sama sekolah, dan aku baru tahu kalau ternyata dari 7 anak itu yang nggak masuk 4 anak kalau nggak salah itu kena muntaber semua. Menariknya 1 minggu lebih di rumah sakit pertama, Tiana itu kayak nggak ketahuan sakitnya itu apa. Dokternya cuma bilang Tiana kena infeksi perutnya itu luka. Jadi aku ya wes lah, aku gak ngerti apa-apa ya. Toh pulang di rumah, anaknya emang udah nggak demam ya guys, tapi anaknya itu setelah sehari berjalan itu masih diare, masih muntah. Wah gak bener ini pikirku. Akhirnya ya wes tak putusin, masukin aja ke rumah sakit yang lain, tak ganti dokternya. Yang ternyata di rumah sakit lain ini juga banyak anak yang kena muntaber. Terus temanku ada yang satu cerita di sekolah anaknya dia itu sekelas 16 anak tuh nggak masuk karena gejalanya yang sama guys. Temennya Tiana sendiri yang masuk rumah sakit yang sekelas sama dia, adiknya ketularan karena sempat kontak dengan kakaknya. Jadi aku nggak ada maksud buat nakut-nakuti ya, sama sekali nggak ada. Cuman aku kasih tahu ke kalian supaya lebih aware gitu. Kalau sakitnya diare yang satu ini itu nular banget guys. Kalau anakmu kurang lebih gejalanya itu sama, saranku ya guys, kalau kamu ada anak yang lain, lebih baik yang sehat sama yang sakit dipisah daripada nanti borongan gitu yang kena. Udah ganti RS, udah ganti DSA, waktu di dalam rumah sakit tuh udah berjalan lagi tuh hampir seminggu ya guys. Cuman masih nggak ketahuan sakit apa. Udah tes lab macem-macem, hasilnya normal kabeh. Wah, anaknya tuh masih mual-mual, masih muntah-muntah, tapi emang waktu itu udah nggak diare gitu guys. Cuman mana ada sih orang tua sih nggak khawatir anaknya gak bisa makan, jadi ya wes tetep tak masuk nih di rumah sakit. Terus temenku ada yang tanya ke aku, kok anakmu gak keluar sih cek lama nih di rumah sakit gitu. Terus sama dia mau coba kamu tes Helicobacter pylori. Nah, karena keponakannya dia itu pernah sakit dengan gejala yang sama, akhirnya ya wes aku minta aja ke DSA supaya dites lab. Dan ternyata beneran guys, positif Helicobacter pylori. Seandainya tahu lebih cepet ya guys, Tiana itu gak perlu lama-lama di rumah sakit, gak perlu lama-lama urusan jarum suntik, ambil darah sampai bolak-balik, lepas pasang infus itu loh sampai 3 kali karena pernah di rumah sakit tuh infusnya copot. Kasian kan soalnya anak kecil gitu loh. Udah jelas ya dari namanya sendiri Helicobacter pylori. Jadi infeksinya ini disebabkan karena ada
bakteri Helicobacter pylori di dalam lambung, guys. Menular, yes, menular. Bahaya nggak? Bahayanya itu kalau anaknya dehidrasi, karena ini kan muntah diare ya. Kamu bayangin aja lah, cairan di tubuhmu ini keluar semua. Kalau anak kalian punya gejala yang sama, diare, muntah, gak mandek-mandek, gak berhenti-berhenti, gak sembuh-sembuh, kalian bisa konsultasikan ini sama DS aja, karena penanganan dan pengobatan dari masing-masing dokter tentunya pasti beda-beda, ya nggak sih? Jadi karena di sini aku bukan tenaga medis, aku cuma nginfoin aja ke kalian, barangkali ini bisa membantu kalian. Nah, tetap harus konsultasi sama yang expert. Yang mau aku tambahkan di sini, in case DSA-mu nggak ngasih tahu, karena jujur DSA yang pertama itu sama sekali nggak ngasih menu diet selama Tiana di rumah sakit seminggu lebih. Makanya keluar diare dan muntahnya itu masih ada, guys. Sedangkan DSA yang kedua ini, dia tuh dari awal Tiana masuk itu sudah di diet menunya. Makanya diarenya kan juga bisa stop kan, walaupun ya anaknya masih mual-mual. Karena katanya bulu ususnya itu udah kayak tipis banget gitu. Dari awal menu dietnya itu Tiana harus makan yang mengandung kedelai dan pisang-pisangan. Wes mek dua itu tok, guys, kedelai dan pisang-pisangan. Teksturnya pun juga diatur, jadi nggak bisa kedelai mau kayak tempe, mau kayak tahu gitu tok, nggak bisa ya. Jadi awal-awal masuk itu Tiana itu makannya bubur tempe terus, guys. Terus lama-lama dia naik tekstur lagi gitu. Jadi anggaplah seperti kayak orang kasih makan bayi itu loh, lama-lama kan naik tekstur ya. Kurang lebih sama seperti itu, guys. Percaya deh, guys. Coba kalau doktermu sama sekali nggak ngasih tahu kamu soal menu diet, lebih baik kamu tanyain sama dokternya, "Dok, ada menu dietnya nggak?" gitu, supaya anaknya bisa cepat sembuh. Semoga info ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa langsung konsultasiin aja ke dokter. Stay safe, stay healthy. See you on my next video. Bye bye.